untuk memenuhi kebutuhan administrasi serta kelengkapan teknis dalam pengurusan Siak Televisi ke depannya, maka Dinas Dishub dan Infokom Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Nurmansyah ini melakukan berbagai upaya dalam memajukan Siak Televisi yang merupakan salah satu bagian dari Dishub dan Infokom Kabupaten Siak. Dengan diawali tekad yang baik, keberangkatan ke Jawa Timur ini merupakan langkah awal dengan semangat yang konkret. Keberangkatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dishub dan Infokom Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Nurmansyah, Kabid Infokom Irwan Priyatna SSI, dan Kasih Perizinan Frekuensi Ismoyo Sumantri, sampailah ke Kota Malang Raya. Tentunya di sini kami mendapatkan pengarahan yang sangat berharga dari salah satu Kabid Meninfokom Kota Malang, yakni Bu Zamzami. Ya, saya lihat kalau memang kita melihat dari pengembangan LPP ya, Lembaga Penyiaran Publik, memang pertama yang harus duduk di UPT itu, atau kalau memang kita berbentuk, saya kira lebih kita sarankan UPT, dan orang-orang yang kita dudukkan di UPT itu adalah orang-orang yang memang ahlinya. Jadi bukan kita PNS ini kan belum tentu dia ahli ya Pak ya menangani masalah TV. Jadi kita memang harus mencari orang yang ahli dan kita outsourcing lah ya, kita bayar sesuai dengan keahliannya. Termasuk orang-orang yang berada di bawahnya. Karena kita tidak mungkin, pegawai negeri ini kan di samping tugas pokoknya banyak lagi tugas-tugas lain tambahannya, sehingga yakin kita juga tidak mampu atau lama sekali harus mampu menyelesaikan tugas kita kalau LPP itu. Terus memang kita harus lebih lincah dalam arti mensiasati anggaran. Karena yakin kalau LPP itu anggarannya kan pertama dari APBD yang pasti. Walaupun ada iklan tapi sedikit sekali Pak, 10%, sehingga penuh APBD. Nah disitulah kita harus mensiasati bagaimana dengan anggaran yang kecil kita harus bisa membuat program itu menjadi bisa diterima masyarakat kita. Oke, sebagai perbandingan untuk keterpisian di Malang sendiri gimana Bu? Kalau di Malang karena kita juga memang belum punya LPP, tapi di Kota Malang banyak TV-TV swasta yang kita lihat mereka jam tayangnya sudah di atas 10 jam. Sudah 10 jam, mereka juga udah bisa membuat kegiatan-kegiatan atau program-program yang menarik. Nah, di situ biasanya mereka lebih dekat dengan masyarakat. Berdasarkan hasil sharing kita di anggota DPR Kabupaten Siak, kita sangat tertarik untuk mengadakan suatu perbandingan. Ini kita mencoba untuk mengadakan perbandingan di Malang. Di Malangnya tepatnya nanti di Kabupaten Batu. Kota Batu. Kota Batu kita setelah ada studi banding ini, yang studi banding ini, kita akan mencoba. Kata orang kita punya suatu kelebihan juga, di tempat lain punya kelebihan. Jadi kita saling nanti mengisi. Jadi kita mengharapkan nanti dengan adanya perbandingan ini, kedepannya TV di Kabupaten Siak itu akan lebih eksis. Setelah diarahkan oleh Bu Zamzami, televisi lokal yang dikelola pemerintah mana yang harus dikunjungi yang ada di Jawa Timur, akhirnya yang paling tepat dan sesuai adalah Agropolitan Televisi yang berada di Kota Batu. Perjalanan menuju ke Agropolitan Televisi ditempuh selama 30 menit. Hari masih pagi, suasana di Kota Batu memang dingin. Sepanjang perjalanan yang ditempuh, pemandangan sungguh indah yang dihiasi dengan menjulangnya gunung di kiri dan kanan. Kota Batu pernah mendapat julukan The Glen Switzerland dari orang Belanda. Hal ini dikarenakan kontur Kota Batu yang seperti negeri Swiss. Hanya saja bedanya di Kota Batu tak ada salju. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680 sampai dengan 1200 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 15 sampai dengan 19 derajat Celcius dan dilingkari pegunungan, sehingga menjadikan kota ini sebagai kota dingin.
Jatim Park 2 sendiri berada di Kota Batu, berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 14 hektar. Jatim Park 2 meliputi Museum Satwa, Secret Zoo atau kebun binatang, Tree Inn atau hotel pohon. Sedangkan semboyan yang diusung oleh Kota Batu adalah Batu Beramal, yang artinya bersih, elok, rapi, aman, manusiawi, agrowisata dan industri, serta lestari. ATV merupakan satu-satunya televisi milik pemerintah yang berdiri di Kota Batu. ATV didirikan sebagai media elektronik yang berfungsi menyampaikan informasi seputar Kota Batu dan Malang Raya. Permulaan berdiri ATV bernama IKTV atau Infocom Televisi. Setelah itu diubah menjadi AVTV atau Agropolitan Televisi. Terakhir menjadi ATV atau Agropolitan Televisi mulai tanggal 17 Oktober 2003 dengan frekuensi di channel 36 UHF dengan daya pancar 2000 watt atau 2 kW. Sesampainya di ATV, kedatangan kami disambut dengan baik. Tentunya harapan dan kerjasama terjalin dengan erat, dengan diskusi dan serta pemahaman yang diberikan kedua belah pihak tentunya, menambah lagi wawasan serta ide ke depan dalam mengembangkan sebuah televisi yang dikelola oleh pemerintah ini. Kami ingin menghubungkan masalah ini. Yang pertama, kami memadukan dulu struktur kita, karena agak sama, ada kemiripan. Kami di Kabupaten Siak itu namanya Dinas Perhubungan dan Infocom. Nah, jadi di Dinas Perhubungan dan Infocom Kabupaten Siak itu ada 4 bidang. Pertama bidang pengawasan, bidang darat, bidang laut, kemudian Infocom. Infocom ini nyatu dengan perhubungan. Jadi ada di sana namanya apa namanya? TV. Siak TV. Ya, Siak TV itu di bidang kita, di bawah di bidang Infocom. Jadi kami ingin melihat apa sama bagaimana struktur TV-nya itu. Kemudian masalah pembiayaannya. Kemudian kalau bisa kami lihat ingin gimana aksesnya di sini. Bagaimana nanti bisa kita nanti di mana di sisi lebih Bapak, di mana kurang kami ingin di sini kami. Kalau kami kurang, kami ingin belajar. Kemudian masalah ini, masalah struktur ini, penekanan kami ini adalah pembayarannya bagaimana, sehingga nanti ada rasa apa namanya tuh, aturannya itu ada yang bisa kita ikuti kayak gitu. Saya sendiri baru di bidang perhubungan ini, baru 4 bulan baru. Jadi kita takut nanti masalah baik pembayarannya tidak menyalahi. Karena saya lihat di struktur kami itu ada yang namanya manajer, ada yang namanya manajer. Bagaimana di sini? Televisinya Agropolitan Televisi tadi itu saat ini masih UPTD di Subkominfo. Jadi tidak ada manajer tetapi kepala UPT. Kepala UPTD. Iya, kepala UPTD lah, ini sekretarisnya. Sekretaris UPTD. Jadi di bawahnya itu lagi? Di bawah di Subkominfo. Ya. Kan kalau secara aturan Pak ya, secara undang-undang, kalau UPTD itu kan nyantol di salah satu dinas kan Pak. Iya. Sehingga ada kemudahan untuk menata keuangan yang ada melalui pembayaran dari pemerintah melalui APBD. Kemungkinannya akan sulit atau pada saat pertanggungjawaban pemeriksaan BPK kita kesulitan. Makanya kami nyantolnya di UPTD.
sebelum nantinya terbentuk LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Kalau lembaga penyiaran publik lokal memang ada seperti manajer dan sebagainya ada Pak, tetapi sebelum itu disahkan semuanya, perda siap semua, kami bentuknya UPTD supaya mudah untuk alokasi anggaran. Jadi pembiayaan kami melalui APBD penuh. Pegawainya juga pegawai artinya pegawai yang sudah ada, pegawai negeri yang sudah ada, ditambah iya pegawai iya eselon 4. Ini memudahkan kami pada saat pemeriksaan tadi loh Pak. Jadi anggota LTP-nya berapa orang Pak? Ada 60 ya, Sekitar 53 semuanya Pak. oh sekarang 53 semua. Tenaga honor Honornya? Orangnya 7 orang. lebih banyak pegawai negeri gitu? Iya. Jadi dasarnya dulu Pak, dia memang direkrut untuk ini pegawai negeri memang, atau dipindah-pindahkan dari satker lain? direkrut Pak. Direkrut. Berarti perekrutan baru-baru ini berarti Pak? Mulai berdirinya TV tahun 2003. 3 permintaan dari Pemda untuk merekrut itu. Iya. Kami Siak TV ini berdiri tahun 2004 gitu Pak, sampai sekarang. Jadi sebelumnya memang kami bergabung di bawah Humas, di bawah Sekretariat. Pada tahun 2010 waktu pemeriksaan keuangan juga di BPK, jadi anggarannya waktu itu melalui Humas gitu kan, di Sekretariat. Jadi bukan temuan, ada saran dari BPK untuk memindahkan Siak TV ini ke satker yang lebih tepat, yang teknis. Itu makanya pemerintah daerah memindahkan ke Infokom, di Subinfokom. Jadi sejak tahun 2005, tahun 2008, 2007 kami sudah mulai mengurus perizinannya, mulai dari langkah awal. Nah, jadi 2008 kami sudah EDP, sudah FRB, IPP-nya sudah keluar gitu kan. Kami sudah sekarang sedang mengajukan dalam perda, sedang dibahas oleh Dewan. Cuman itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa kami khawatir dengan struktur yang kami punya ini. Seperti tadi kami mempunyai struktur, istilahnya di situ pimpinannya direktur, nanti di bawahnya manajer-manajer gitu. Waktu kami hearing di Dewan, ini dipertanyakan, kok ada direktur di bawah kepala dinas. Itu makanya kami pingin untuk sinkronnya, kami pingin berkunjung ke sini. Itulah maksud tujuan kami sebenarnya gitu Pak. Karena apa? Kalau sudah mengikuti struktur dinas, mau tidak mau ya ikut aturan dinas. Jadi di bawah dinas yang ada itu adalah UPT. Tidak ada organisasi lain Pak. Kalau kita lihat di struktur atau keorganisasian pemerintahan itu kan tidak ada organisasi lain di bawah dinas kecuali UPT, unit pelaksana teknis Pak. Kalau itu ada direktur lagi, tidak salah kalau DPR menanyakan, ngapain di sini ada kepala dinas kok di sini ada direktur? Ini setara eselon berapa? Bagaimana sistem penggajiannya? Dan kita kan sudah juga sebelumnya ini kan kita ke KPI Pak, ke Kominfo di Jakarta. Ya, kalau menurut jalurnya memang seperti itu yang disarankan Pak. Kalau kita ke LPPL, kan Siak TV ini maksudnya nanti kemudian ada ke LPPL. Jadi ini dalam rangka mengantarkan ke LPPL itu dalam proses itu kita masih nyantol di bawah dinas. Organisasi pemerintahan kita salah Pak. Padahal yang diperiksa itu bukan versinya KPI, tapi versinya struktur organisasi pemerintahan. Kami juga sudah mengantongi izin itu Pak. Proses pada saat ngurus KPI memang kami LPPL, ada perdanya sudah terbit Pak, tetapi kami belum disahkan menjadi LPPL. Kami masih ikut, dananya ikut kepada dinas, maka ini kami kesampingkan. Yang penting izin sudah ada, izin mengudara sudah ada, kami kesampingkan. Aturannya KPI kami kesampingkan. Kami ikut aturan pemerintahan dengan harapan kami tidak kesulitan SPC atau laporan pertanggungjawaban kami. Ada kami perdanya untuk LPPL sudah terbit Pak. Kemudian belum berani melangkah membentuk itu tadi
kami masih mengacu kepada aturan organisasi pemerintah dengan harapan nanti pimpinan kami selaku penanggung jawab kegiatan tidak akan mengalami kesulitan pada saat pemeriksaan. Ngaten, Pak. Ya betul, itulah yang dikhawatirkan oleh Bapak Kepala Dinas kita ini, Pak. Karena Bapak ini seperti yang sudah dikatakan Bapak baru 4 bulan bergabung di perhubungan gitu, Pak. Jadi dengan kehati-hatian ini supaya jangan terjadi ke depannya gitu kan, kita harus antisipasi gitu. Makanya kalau menurut saya gini, Pak, sebelum itu betul-betul semuanya fix, selesai semua dan anggaran itu jelas untuk operasionalnya bagaimana, maka sebaiknya nyantol dulu di salah satu dinas, ikut aturan pemerintahan. Kalau menurut saya kok sebaiknya gitu, supaya nanti Bapak aman. Pak, satu, bahwa sengaja direkrut oleh pemerintah daerah pegawai negeri untuk mengisi tenaga kerja yang ada di ATV itu. Jadi bagaimana prosesnya? Apakah dari BKD yang mengajukan permohonan untuk tenaga PNS untuk menjadi tenaga di ATV ini, Pak? Kalau kita, jadi setelah kita merekrut itu, kemudian kita mengajukan ke BKD bahwa nama-nama ini dengan keahlian seperti ini mohon dipertimbangkan menjadi tenaga kontrak pada waktu itu gitu. Nah, pada saat proses tenaga kontrak tadi munculnya aturan SBY tentang pengangkatan pegawai negeri, ini hanya masuk database. Berarti honornya berarti di bawah tahun 2005 gitu, Pak? Kalau di bawah tahun 2005, Pak. Jadi ATV sendiri dari tahun berapa? Gitu? 2003. 2003, berarti hampir berbarengan kita lah gitu. Iya. Cuma selama ini memang kita tidak pernah melepas ATV dalam program dalam bentuk LPPL murni, karena saat ini masih penataan tentang bagaimana pembiayaannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang istilahnya bagaimana nanti enaknya laporan pertanggungjawaban menimbulkan kendala atau tidak, ini yang masih menjadi bahan pertimbangan atau pembicaraan, sehingga kami masih selama ini masih bersifat UPTD. Lah kami Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.
Ya Pak, makasih Pak. Salam sama Bapak pimpinan. Nanti disampaikan nanti.